Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Qala samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kita sampai dalam bahasan di Al-Qa'idatu Tsalitsah, kaidah yang ketiga, dan dilanjutkan dengan syarah terhadap Al-Qa'idah Ar-Rabi'ah, kaidah yang keempat. Qala Syekh, hadhihi hiya Al-Qa'idatu Tsalitsah wa hiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqin fi ibadatihim wa dzakara ba'daha ar-rabi'ah min al-qawa'id al-arba' allati man aqalaha wa fahimaha jayyida aqala dinal musyrikin wa aqala dinal mursalin wa arafa al-farqa bainahuma. Kaidah yang ketiga ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia-manusia yang beraneka ragam peribadatan mereka, kesyirikan mereka. Kemudian disebutkan dalam kaidah yang keempat bahwasanya termasuk dari kaidah-kaidah yang empat ini, barang siapa yang memahaminya dengan pemahaman yang baik, maka niscaya dia akan mampu memahami konsep agama kaum musyrikin. Dia akan mampu memahami konsep agama kaum musyrikin, sehingga dengan itu dia akan terhindar dari sedikit saja dari ajaran-ajaran agama kaum musyrikin, keyakinan-keyakinan agama kaum musyrikin. Wa aqala dinal mursalin, dan siapa yang memahami risalah ini dia akan memahami konsep agama para rasul, yaitu tauhid, dan dia akan mengenali perbedaan antara at-tauhid dan syirik. Bahwasanya keduanya adalah sesuatu yang sangat berbeda. Wa hiya qawaidu muhimmatun wa wadihah, dan kaidah-kaidah yang empat dalam risalah ini semuanya kaidah yang memiliki urgensi yang besar untuk direnungi, untuk dipahami, untuk dicermati. Dan ibarah yang ada pada kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini begitu jelas. Beliau berkata dengan perkataan yang singkat, padat dan jelas, dan dilengkapi dengan dalil yang muhkam yang jelas pula. Awdaha fiha al-muallif rahimahullah haqiqat asy-syirki. Al-muallif al-imam menjelaskan di dalam risalah ini hakikat tentang kesyirikan. Apa itu? Apa hakikat tentang kesyirikan anta ya Aba Uwais? Safar anta. Apa hakikat kesyirikan? Hakikat kesyirikan yang dijelaskan dalam risalah ini apa? Memandikan ibadah serenam. Naam, hakikat kesyirikan yang dijelaskan dalam risalah ini, anna syirka idza dakhala fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Wadih jiddan. Hakikat kesyirikan itu, kesyirikan apabila masuk kepada ibadah, fasadat. Ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Fasadat, rusak. Wa idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amal wa sara sahibuhu minal khalidina fiha. Dan apabila mencampuri ibadah, mencampuri tauhid, maka dia akan merusak ibadah tersebut dan membatalkan, menggugurkan seluruh at-tauhid yang ada dan menjadikan pelakunya menjadi kekal di dalam neraka. Ini kan hakikat syirik yang ada, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi jangan disalah pahami atau ditafsirkan dengan penafsiran yang jauh. Jelas sekali bagaimana Syekh menjelaskan hakikat konsep kesyirikan itu dan pembatal-pembatal kesyirikan dengan permisalan yang sederhana. Dipermisalkan dengan at-taharah dan hadas. Bahwasanya hadas apabila masuk kepada taharah, maka dia membatalkan taharah tersebut. Wa haqiqata ma alaihil musyrikun. Dan juga Syekh rahimahullah dalam risalah ini menjelaskan hakikat apa yang orang-orang musyrik berada di atasnya. Apa? Paham gak antum risalah Al-Qawaidul Arba' ini? Di sini Syekh menjelaskan hakikat ma alaihil musyrikun. Bagaimana konsep peribadatannya orang-orang musyrik. Apa? Gak paham antum Qawaidul Arba'. Annahum muqirruna bi rububiyatillah. Bahwasanya mereka semua mengikrarkan rububiyah Allah, annallahu wal khaliq ar-razik al-mudabbir al-muhyi al-mumit. Ini konsep at-tauhid yang ada pada orang-orang musyrik. Bahkan mereka mengikrarkan bahwasanya Allah itu ilahun ma'bud, ilah yang diibadahi. Bahkan mereka ikhlas beribadah kepada Allah dalam beberapa momen, situasi dan kondisi. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Naam, mukhlishina lahuddin. Hakikat apa yang orang-orang musyrik itu berada di atasnya. Jelas, tapi bersamaan dengan itu hukumnya musyrikun kafir.
wa awdaha fiha. Jadi jangan terbawa perasaan menghukumi syariat dengan perasaan. Apa yang Allah dan syariatnya hukumi sebagai sebuah kesyirikan, maka dia syirik. Apa yang Allah dan syariatnya hukumi dengan kekufuran, maka itu adalah kekufuran. Pelakunya kafir, pelakunya musyrik. Terbatalkan tauhid yang ada pada dia, sebagaimana terbatalkannya taharah apabila pelakunya berhadas. Wa awdaha fiha haqiqata ma da'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsyada ilaihi wa ma ba'athahu Allah bih. Dan juga awdaha man huwa. Man alladhi awdaha? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah ini. Makanya dikatakan, man aqalaha wa fahimaha jayyidan aqala dinal musyrikin. Yang memahami konsep risalah ini dengan baik, dia akan paham, oh ternyata konsep tauhidnya kaum musyrikin dan konsep kesyirikannya kaum musyrikin seperti ini. Nah, tapi bersamaan dengan itu semua, Allah hukumi mereka sebagai orang-orang musyrik. Nah, dan yang memahami risalah ini, dia akan tahu pula hakikat apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Nah, dan apa yang telah beliau bimbingkan, dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus beliau dengannya. Jadi dia tahu hakikat dari agamanya dan dakwah yang diserukan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau terpaksa terusir dari negerinya, terpaksa bermusuhan dengan kaum kerabatnya. Nah, apa hakikat dari dakwah Rasul SAW? At-tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan membersihkan ibadah dari sedikit saja noda dan kontaminasi kesyirikan. Ini adalah hakikat dari agamanya Nabi SAW dan dakwah beliau. La syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Tidak ada serikat sekutu bagi Allah dalam peribadatan kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, yang diikrarkan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin sepakat tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan Allah. Naam, wala in sa'alta man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, naam, siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, ama yamliku sam'a wal absar, wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa ma yudabbirul amr, wa sayaquluna Allah. Allah bersaksikan, kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan, mereka akan mengatakan Allah. Berarti la syarika lahu fi mulkihi. La syarika lahu fi mulkihi. Tidak ada serikat bagi Allah dalam rububiyahnya, dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya. Dan kalian kaum musyrikin mengakui dan mengikrarkan dan mengimani yang demikian itu. Maka kalau begitu, la syarika lahu fi ibadatihi. Maka lazimnya tidak ada serikat pula bagi Allah dalam peribadatan kepadanya. Kama anna laisa lahu syarikun fi mulkihi. Naam. Adapun kalian membedakan dua perkara tersebut, maka kalian terjatuh dalam kontradiksi yang akut. Ini hakikat dari agama yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Siapa yang memahami ini? Faman aqala hadhil qawaid al-arba' kama yambaghi. Syaratnya kama yambaghi. Siapa yang memahami dengan pemahaman yang baik terhadap kaidah-kaidah yang 4 ini sebagaimana mestinya. Jelas ibarah yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan jelas. Dalil yang dibawakan itu jelas, dan syarah yang disyarah oleh para a'immatul kibar jelas. Harusnya dia pahami kama yambaghi, arafa dinal musyrikin ala basirah. Niscaya dia akan dapat memahami, mengenali konsep agamanya kaum musyrikin di atas basirah, di atas pemahaman yang mendalam. Naam, dan memahami konsep agamanya kaum musyrikin penting, sehingga dia dapat mewujudkan rukun penafian terhadap segala yang diibadahi selain Allah. Jangan sampai dia terjatuh dalam praktek-praktek agama dan pemahamannya kaum musyrikin. Karena apa? Karena dia telah mengenali hakikat agamanya kaum musyrikin ala basirah, sehingga dia tidak terkecoh, tidak tertipu, tidak tergelincir padanya. Wa arafa dinar rusuli ala basirah, dan dia juga akan mengetahui konsep agamanya para rasul di atas basirah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini agama seluruh para rasul, mendakwahkan pemurnian ibadah hanya untuk Allah dan menafikan segala bentuk ibadah dari selainnya. Siapa yang memahami konsep ini, maka tidak akan ada lagi keraguan bagi dirinya atas kesyirikan para pelaku kesyirikan. Waqad taqaddamat al-qa'idatul ula, telah berlalu kaidah yang pertama, fi bayani anna al-musyrikina muqirruna bi tauhidir rububiyah. Bahwasanya kaum musyrikin mengikrarkan tauhid rububiyah. Wa annahum la yunkiruna anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir al-muhyi al-mumit ar-razzaq lil ibad. Ya'rifuna hadza wa li hadza aqarru bih. Mereka tahu itu semua perkara-perkara rububiyah. Naam,
Makanya mereka mengikrarkan, mengimaninya dengan sepenuh hati. Lama su'ilu wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan mereka, Allah persaksikan dengan taukid, benar-benar mereka akan mengatakan Allah. Lam taukid dan nun taukid tsaqilah. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu ayat di dalam kaidah yang pertama. Naam, di surat Yunus. Wa bayyana fil qaidati tsaniyah, kemudian Allah jelaskan di kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafa'ah. Alasan dalih mereka, naam, dalam melakukan kesyirikan, kami tidak berdoa, kami tidak mengeluhkan hajat-hajat kami, beribadah kepada mereka, kecuali hanya dalam rangka meminta kedekatan, bertaqarrub kepada Allah dan meminta syafaat. Yani annahum tawajjahu ilaihim ya'taqiduna fihim annahum yakhluqun aw yarzuqun. Nah, mereka tidak meyakini bahwasanya perantara-perantara tadi menciptakan atau memberikan rizki. La. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan kaum musyrikin Arab dulu lebih ringan. Kenapa? Karena di antara kaum musyrikin di masa ini ada yang meminta kelapangan rizki kepada selain Allah, meminta kelapangan rizki kepada makhluk-makhluk. Nah, perkara yang kaum musyrikin Arab terdahulu tidak menyelisihinya. Nah, bahkan ada di antara orang-orang musyrik di masa ini meyakini bahwasanya di sana ada wali-wali kutub yang turut campur dalam mengatur tatanan alam semesta. Terjadinya bencana di suatu wilayah, ini ada campur tangan dari para wali kutub. Naam. Dan ini ada yang mengatakannya di Indonesia. Na'udzubillah. Jadi Allah ketika ingin menimpakan suatu bencana di suatu wilayah, Allah akan bertanya dulu kepada wali kutub tadi, boleh atau tidak, layak atau tidak untuk bencana ditimpakan di sana. Ada kufur akbar sharih. Siapa yang ragu kepada kekufuran orang seperti ini, waliyadzubillah, naam, maka dikhawatirkan dia terjatuh dalam pembatal keislaman, karena sharih jelas sekali. Naam. La ya'rifuna anna al-khallaqa ar-razzaqa huwa Allah. La. Ya'rifuna anna al-khallaqa ar-razzaqa huwa Allah. Mereka orang-orang musyrik Arab, mereka tahu, sadar dengan sepenuhnya bahwa Allah itu al-khallaq ar-razzaq. Walakin abaduhum yarju syafa'atahum wa qurbahum. Hanya saja mereka mengibadahi, mengambil perantara-perantara tadi sebagai wasilah bertawasul dengan mereka dalam rangka hanya sekedar berharap syafaatnya para perantara tersebut, sosok-sosok yang mereka sembah, mengharapkan kedekatan, wa taqribahum ilallah, dan berharap pula agar mereka dapat mendekatkan diri penyembahnya kepada Allah, merekomendasikannya kepada Allah. Yaqulullahu ta'ala ala lisanihim ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Wa qala ta'ala wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Allah mempersaksikan, menukil lisannya, menukil ucapan mereka, dalih dan argumentasi mereka, Allah nukil bahwasanya alasan mereka adalah dalam rangka bertaqarrub dan syafaat saja. Tujuan akhirnya adalah Allah. Naam. Hada huwa syirkuhum. Ini loh konsep kesyirikan mereka, kaum musyrikin Arab terdahulu. Dilihat ilahnya. Bagaimana dengan konsep kesyirikan yang ada di masa ini? Sama. Naam, adapun penisbatan kepada Islam ini hanya hitam di atas putih, tidak ada artinya. Yang menjadi hakikat tolak ukur adalah tauhidnya, adalah hakikatnya. Naam, dinamakan muslim. Siapa itu muslim? Al-muslim alladhi yastaslim lillahi bitauhid, al-istislamu lillahi bitauhid. Wa tauhid la yusamma tauhid illa idza kana khalisan minasyirk. Tauhid tidak dinamakan tauhid, tauhid tidak dinamakan dengan tauhid kecuali apabila murni dari kesyirikan. Sesuatu yang mendasar sekali dalam prinsip ideologi Islam. Seseorang dikatakan muslim ketika dia bersih dari kesyirikan, bermakna dia muwahhid. Sebanyak apapun dosa yang ada pada dirinya, selama itu dibawa kesyirikan, dia tetap muslim, muwahhid. Nah, menunggalkan Allah dalam hal ibadah. Tapi sedikit saja dia mempersekutukan Allah dalam ibadah, sebanyak apapun ibadah dia yang lainnya tidak ada artinya. Nah, ini konsep yang sangat sederhana. Dikatakan muslim karena dia mentauhidkan Allah. Apabila dia tidak mentauhidkan Allah, mempersekutukan Allah, penisbatan dia kepada Islam hanya sekedar nama, la haqiqah. Nah, maka menunjukkan mereka yang memahami bahwa orang-orang yang menisbatkan kepada Islam melakukan kesyirikan akbar, naam, kemudian dihukumi dalam keislaman, mereka sejatinya tidak paham konsep Islam, tidak paham makna dari syahadat, konsekuensi la ilaha illallah itu apa. La ilaha illallah itu menafikan segala keberhakan ibadah dari selain Allah. Kalau di sana ada individu yang mengibadahi selain Allah, mencampur adukkan peribadatan naam dengan selain Allah, berarti dia telah menggugurkan
kalimat yang agung ini, la ilaha illallah. Naam. Hada huwa syirkuhum yaquluna da'awnahum wa tawajjahna ilaihim liyuqarribuna ilallah. Kami berdoa hanya sekedar agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah, liyashfa'u lana indallah, memberikan syafaat di sisi Allah bagi kami. Wallahu huwa ar-razzaq al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Allah itu ar-razzaq al-khaliq subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Wa amma syirkul musyrikin al-mutaakhirin, adapun kesyirikan kaum musyrikin belakangan, fasyirkuhum daim, maka kesyirikan mereka itu sifatnya berkelanjutan, berkesinambungan, senantiasa dalam kesyirikan. Dalam artian kesyirikan mereka itu konsepnya baik itu dikala genting, dikala sempit mereka syirik, dikala lapang pun mereka syirik. Ini makna daim. Bukan makna daim kemudian 24 jam syirik, terus tidak, itu yang dimaksudkan. Tapi makna daim, syirkuhum daim, yaitu dikala genting maupun dikala lapang mereka syirik. Naam. Fir rakha'i wa syiddah, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan syiddah. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Waqi' yang ada, dan itu tidak bisa didustakan karena bisa dijamah, dilihat, didengar. Naam, diraba. Wa ma'al anbiya wa ma'a ghairihim, syiriknya mereka kepada para nabi. Naam, dijadikanlah para nabi itu tandingan. Naam, dalam hal ibadah. Wa ma'a ghairihim, dan bersama dengan yang selain nabi dari para wali, para habib, para naam tuan guru atau apapun itu namanya yang diistilahkan dalam istilah mereka. Naam, yang jadi tolak ukur adalah apapun objeknya, selama itu adalah selain Allah, betapapun tinggi kedudukannya, maka tidak memiliki hak untuk diibadahi, dipersembahkan padanya hak ibadah. Wa ba'duhum asyraka fir rububiyah, bahkan sebagian mereka terjatuh dalam kesyirikan rububiyah, meyakini adanya naam selain Allah yang dapat mengatur tatanan alam semesta. Subhanallah. Wa i'taqada anna ba'dha al-masyayikh wa ba'dha as-salihin yatasarrafu fi al-kaun, yatasarrafu fi an-nas. Para ulama ketika berbicara tentang ini itu bukan tanpa sebab, karena memang kenyataan prakteknya ada. Nah, dan itu kita lihat juga, kita saksikan juga bagaimana ada keyakinan-keyakinan terhadap sebagian syekh, terhadap sebagian orang soleh, bahwasanya mereka dapat bertindak, naam, campur tangan dalam urusan al-kaun. Al-kaun yakni alam semesta, mengatur tatanan alam semesta ini. Yatasarrafu finnas, bahkan bisa mengatur urusannya manusia, memudaratkan dan memanfaatkan dan mendatangkan manfaat. Ini semua dalam perkara rububiyah. Hada min sakhafatil uqul wa dhalalil uqul, ini termasuk dari kedunguan akal, keidiotan akal dan kesesatan akal. Fasaru asfaha minal musyrikin al awwalin, maka jadilah mereka lebih safih, lebih dungu, lebih bodoh dibandingkan kaum musyrikin terdahulu. Bagaimana jika mereka lebih dungu, lebih bodoh, kemudian mereka diberi uzur, sementara kaum musyrikin yang terdahulu tidak diberi uzur? Ya, tilka idzan qismatun diza, itu kan pembagian yang enggak adil sekali. Naam, wa aqallu aqlan wa a'dhamu syirka wa aqalla atafka asfaha khabar soroh. Ya kan? Makanya kalau mau diatofkan, tapi kalau mau alal qata ya berarti dia waw istinafiyah. Sahal. Wa aqallu aqlan wa a'dhamu syirka, bahkan kaum musyrikin yang belakangan ini jauh lebih sedikit akalnya. Naam, lebih tidak berakal, lebih tidak bermoral, lebih tidak beretika, dan jauh lebih parah kesyirikannya. Bersama dengan itu termasuk dari perkara yang mengherankan, propaganda yang digaungkan di masa ini menghukumi mereka kaum musyrikin belakangan, naam, dengan uzur, mendapatkan uzur atas perbuatan kesyirikan mereka, sementara kaum musyrikin terdahulu tidak mendapatkan uzur. Apa kata mereka? Karena kaum musyrikin di masa yang saat ini semuanya adalah jahil. Mereka tidak paham kesyirikan sehingga mereka melakukan kesyirikan. Bagaimana bisa begitu? Kaum musyrikin generasi terdahulu tidak diberi uzur. Tidak diberi uzur karena mereka paham syariat agama Nabi Ibrahim. Berapa jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad? Puluhan ribu tahun. Tidak ada satupun Nabi diutus. Syariat belum ditutup. Kenabian belum diakhiri.
Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak diberi udzur dalam syirik akbar, dalam syirik ubudiyah, syirik ibadah. Nah, adapun yang di masa sekarang ini telah tegak semuanya hujjah Allah, Al-Quran telah disempurnakan, Islam telah diridhoi sebagai agama. Nah, syariat Allah Subhanahu wa taala berlaku hingga akhir zaman, kenabian telah diakhiri. Ini semua menunjukkan bahwa hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak. Nah, maka apabila hukum yang diberlakukan kepada kaum musyrikin terdahulu itu adalah kesyirikan, maka logisnya harusnya hukum yang sama diberlakukan kepada kaum musyrikin yang ada di masa sekarang. Yang dilihat menjadi tolak ukur adalah perbuatan kesyirikan mereka. Adapun mereka menisbatkan kepada apa saja, jika hakikatnya adalah kesyirikan, maka tidaklah ada artinya. Yang menjadi tolak ukur adalah hakikat. Mau menisbatkan kepada Islam, naam, jika hakikat Islam tidak ada pada dirinya, maka dia bukan muslim. Naam, dihukumi dengan kekafiran, kesyirikan, dan itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Taqaddama tafsilu syafa'ah wa anna syafa'ah syafa'atan. Telah berlalu rincian berkaitan dengan syafaat, bahwasanya syafaat terbagi dua, syafa'atun mardiyah, syafaat yang diridhai. Apa itu? Iyallati ya'dhanullahu wa hiyallati ya'dhanullahu biha wa yardaha, ka syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mauqif, seperti syafaatnya Nabi kepada ahli al-mauqif. Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat. Seperti syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlu al-mauqif. Naam, siapa itu ahlul mauqif? Itu mereka yang menunggu persidangan hari akhir. Berdiri semuanya, berkumpul, matahari didekatkan seukuran jengkal. Selama 50.000 tahun lamanya. Mereka menunggu datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hisab. Kemudian manusia setelah dalam puncak kepayahan mendatangi Nabi Adam, memohon kepada Nabi Adam untuk berdoa kepada Allah agar menyelenggarakan, mensudahi kepayahan mereka. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam meminta udzur. Begitu terus mereka datang kepada Nuh. Nuh pun meminta udzur. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan beliau pun meminta udzur. Sampai pada akhirnya manusia mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersujud kepada Allah dan berdoa memohon meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah izinkan beliau, Allah beri beliau hak syafaat. Ini adalah syafaat yang diridhai. Hatta yaqdiya bainahum bi'idni subhanahu, sehingga Allah menyudahi, menuntaskan di antara makhluk yang ada. Mereka meminta untuk disudahi saja karena mereka terkatung-katung di tengah ketidakpastian apakah jannah akhir kesudahannya atau an-nar. Belum bisa dipastikan. Wa syafa'atuhu fi ahli tauhid hatta yadkhulu al-jannah bi idnihi wa ridahu subhanahu wa ta'ala. Dan juga jenis syafaat Nabi yang lainnya adalah syafaat beliau kepada ahli tauhid sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Beliau akan memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja dari kalangan umatnya yang ada setitik saja dari iman. Setitik saja dari iman. Apa itu iman? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih. Siapa saja yang ada setitik dari itu, niscaya akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ada tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepadanya biidnihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat adalah milik Allah mutlak. Tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridahu, dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tidaklah ridha kecuali kepada pelaku at-tauhid, kepada ahli at-tauhid. Meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memohonkan, apabila yang dimohonkan adalah pelaku kesyirikan, niscaya akan tertolak. Dalilnya apa? Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada orang tua beliau, kepada seluruh kerabat beliau. Kaum Quraisy itu kan seluruhnya adalah kerabat beliau. Quraisy kan kakek beliau. Berarti semua anak keturunan Quraisy, namanya qabilah Bani Quraisy, berarti anak keturunannya Quraisy. Berarti semua itu ada garis nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Nabi SAW bisa memberikan syafaat secara mutlak, baik kepada pelaku kesyirikan, niscaya mereka semua akan diberi syafaat. Nabi Ibrahim niscaya akan memberikan syafaat kepada bapaknya, menunjukkan bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan syafaat hanyalah ahli tauhid. Bi'idnihi wa ridahu, harus diridai Allah, dan Allah tidak mungkin ridha kecuali kepada pelaku tauhid. Wa syafaatun batilah, syafaat yang batil. Wa ya syafaatul lati yatlubuha al-musyrikuna min ghairillah, yatlubuna min adba'ihim minal anbiya aw salihin aw minal malaikati aw minal jin aw minal asjari wal ahjar. Syafaat yang batil adalah syafaat yang diminta oleh kaum musyrikin dari selain Allah. Pahami, konsep syafaat tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Tidak boleh diminta kepada Nabi SAW. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, lillahi syafa'ah. Takdim ma haqquhu ta'khir. Hanya milik Allah. Dikedepankan jar majrur. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, hanya milik Allah lah syafaat itu secara menyeluruh. Berarti memintanya kepada selain Allah adalah meminta sesuatu yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah. Dan itu adalah kesyirikan. Ini konsepnya. Bagaimana meminta syafaat melalui perantara Nabi? Dengan mengucapkan, ya Allah, syafi' nabiyyaka fiyya. Memintanya kepada Allah. Wahai Allah, berilah syafaat kepada nabimu untukku. Berilah syafaat kepada nabimu untukku. Dia meminta kepada Allah, Allahumma syafi' na'am as-salihina fiyya. Allah, ya Allah, berilah syafaat kepada orang-orang saleh, na'am, untuk memberikan syafaatnya kepadaku. Ya Allah, berilah syafaat kepada orang-orang saleh untukku. Jadi dia minta kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah. Ini konsep bagaimana berdoa meminta syafaat. Bukan diminta kepada Nabi, bukan diminta kepada orang-orang saleh. Dan itu adalah kesyirikan. Naam, jelas bahwasanya Allah hukumi itu sebagai kesyirikan. Mereka minta kepada Nabi, kepada orang saleh, kepada malaikat, kepada jin bahkan, atau kepada pohon dan batu. Mereka yakini di dalam pohon dan batu itu ada menitis padanya roh-roh suci. Wa hadhihi syafa'atun batilah, dan ini adalah syafaat batilah, hukumnya syirik akbar. Naam. Qala Allah Ta'ala fiha fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Kenapa? Karena mereka musyrik. Naam. Wa yaqulu ta'ala ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak berlaku bagi orang-orang zalim dari kekasih, teman, kerabat, tidak pula pemberi syafaat yang bisa ditaati. Nah, siapapun yang memintakan syafaat untuk musyrikin, maka niscaya syafaatnya akan tertolak. Nah, siapapun dia. Nah, wa hadhihi syafa'atun batilah, ini adalah syafaat yang batil, li'annahum talabuha min ghairillah, karena mereka memintanya kepada selain Allah. Wa tawassalu ilaiha bisyirki, dan bertawassul kepadanya, kepada syafaat dengan syafaat itu, na'am, dengan kesyirikan. Fasarat batilah, maka jadilah dia batil. Dan di sana ada syafaat yang batilah, tapi hukumnya haram. Nah, hukumnya haram, yaitu syafaat terhadap kebatilan, menghalalkan, na'am, syafaat terhadap kebatilan, suap, rishwah, atas dasar suap atau rishwah, atau mencoba berkilah dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس شركهم متنوع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس شركهم متنوع. Kemudian di kaidah yang ketiga, Nabi SAW tampak, timbul, muncul, melawan, memerangi orang-orang yang kesyirikan mereka itu beraneka macam ragam. Apa tujuan dari kaidah ketiga? Untuk menepis dalih orang-orang musyrik yang ingin lepas dari tuduhan kesyirikan yang dituduhkan kepada mereka dengan dalih bahwasanya kami berbuat kesyirikannya kepada orang saleh. Nah, adapun kaum musyrikin Arab dulu berbuat kesyirikan kepada berhala. Berarti beda, karena objeknya berbeda, jangan kalian samakan. Maka terbantahkanlah dengan faedah ini, bahwasanya Nabi memerangi semua pelaku kesyirikan apapun objeknya. Nah, minhum may ya'budul anbiya, dikisahkan di dalam Al-Qur'an bagaimana di sana ada orang yang berbuat kesyirikan menyembah Nabi, yaitu kaum Nasara. Wa minhum may ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum may ya'budus salihin, di antara mereka ada yang beribadah kepada orang saleh.
wa minhum may ya'budul jin, wa minhum may ya'budul asyara wal ahjar, wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar. Beraneka macam ragam menyembah matahari, menyembah pohon, batu. Faqatalahum, tapi hasilnya satu. Faqatalahum jami'an sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Wa qatalahum as-sahabah. Begitu pula sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yufarriqu bainahum. Nabi tidak membeda-bedakan. Kesyirikan tetaplah kesyirikan. Mau dipoles, dibungkus sedemikian rupa, mau dilabeli dengan nama-nama yang beraneka macam ragam, tetap yang menjadi acuan tolak ukur adalah sarful ibadah li ghairillah, pemalingan ibadah kepada selain Allah. Wa dzakara al-ayatid dalata ala dzalik. Dan penulis menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan atas yang demikian itu. Apa? Beraneka macam ragamnya konsep kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Misal qaulihi jalla wa ala, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dalil, Allah mengatakan, dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk mengambil malaikat dan nabi sebagai sesembahan. Berarti di sana ada manusia-manusia yang mengambil malaikat sebagai sesembahan. Faja'ala ibadatal malaika wal anbiya kufrun. Aya'murukum bil kufri. Apakah mungkin Allah memerintahkan kalian apakah mungkin Allah akan memerintahkan kalian untuk berbuat kekufuran? Ba'da id antum muslimun, setelah kalian itu berislam. Mungkin enggak Allah yang menyuruh itu? Naam. Syahidnya di sini Allah hukumi peribadatan kepada malaikat dan nabi dengan kekufuran. Aya'murukum bil kufri. Allah namakan kekufuran. Naam. Wa dzakara fi qissati Isa wan Nasara ma qultu lahum illa ma amartani. Naam. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Isa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah kamu merintahkan kepada manusia itu untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai sesembahan? Isa alaihi salatu wasallam menyampaikan hujjahnya. Nah, bahkan beliau mengatakan, "Tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk mendakwahkannya." Apa yang diperintahkan Allah kepada Isa untuk mendakwahkannya? Ani abudullaha rabbi wa rabbukum. Tunggalkanlah Allah, tauhidkanlah Allah dalam ibadah, karena dialah Rabbku dan Rabb kalian. Karena aku hanyalah hamba. Jangan kamu beribadah kepadaku. Aku hamba. Maka beribadahlah kepada Rabbku yang aku juga beribadah kepadanya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Maka Isa menyampaikan hujah, dan aku menjadi saksi atas mereka kaum Nasara tersebut selama aku ada di tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Adapun setelah engkau mengangkatku, na'am, ke langit, na'am, mewafatkanku, dan wafat di sini, na'am, maknanya diangkat ke atas langit. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Engkau yang maha menyaksikan, mengawasi segala perbuatan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau maha menyaksikan segala sesuatunya. Nah, maksudnya Isa di sini berlepas diri dari tindakan kesyirikan kaum musyrikin, kaum Nasara. Wa dzakara fil asjari wal ahjar was-salihin kadzalik afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Wal lata rajulun salih wa manah hajar wal uzza syajarah. Dalil ini dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk berdalil bahwasanya di sana ada yang bertawasul, beribadah kepada pohon dan batu. Karena Lata, Uzza, dan Manah ini adalah berupa pohon atau batu yang diyakini di sana menitis roh orang suci, roh orang soleh. Wal maqsudu, maksudnya, kesimpulannya, anal musyrikina tanawwa'at ibadatuhum li ghairillah. Kesimpulannya dari kaidah ketiga, kaum musyrikin beraneka macam ragam peribadatan mereka kepada selain Allah. Kesyirikannya itu macam-macam. Naam, minhum may ya'budu syamsa wal qamar wa minhum may ya'budu nujuma wa minhum may ya'budu jinna ila ghairi dzalik. Beraneka macam ragam objek yang mereka syiriki. Faqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum as-sahabah radhiyallahu an. Syahidnya tetap hukumnya diperangi oleh Rasul dan para sahabat setelahnya. Wa lam yufarriqu bainahum. Mereka tidak membeda-bedakan objek jenis kesyirikannya. Selama itu kesyirikan perangi. Naam, fasyirku wahid. Jadi syirik itu satu. Naam, betapapun banyak objek dan konsepnya. Wa itanawwa'a al-ma'budun.
Meskipun yang diibadahi objeknya itu beraneka macam ragam, mau benda mati, mau benda hidup. Falladhi ya'budu syamsa awil qamara awil malaika awil anbiya awil salihin awil nujum aw ghairahum kulluhum musyrikun. Naam. Jadi orang yang mengibadahi beraneka macam objek tadi secara mutlak, naam, tanpa dibeda-bedakan, kulluhum musyrikun, semuanya adalah musyrik, pelaku kesyirikan. Sawa'un kana al-ma'budu salihan aw jamadan aw nabiyan aw malakan aw ghaira dhalik. Sama saja yang diibadahi objeknya itu mau orang soleh, mau benda mati, mau nabi, mau malaikat atau yang selain daripada itu. Naam, semuanya hukumnya syirik. Wallahu yaqulu jalla wa ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, memurnikan bagi Allah ad-din, segala peribadatan dimurnikan dari noda-noda kesyirikan. Kemudian Allah juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mewajibkan, menetapkan untuk agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Jelas muhkam sekali, nafi dan isbat. Jangan kalian syirik, titik. Naam. Ibadahi sajalah Allah, titik, selesai. Naam. Fa'budullaha mukhlishal lahuddin. Ibadahilah Allah dalam keadaan ikhlas. Apa itu ikhlas? Murni, bersih dari kesyirikan. Naam. Fa'ilahukum ilahu wahid. Karena ilah kalian yang berhak untuk diibadahi sesembahan kalian itu adalah satu. Faman khalafa hadhil ayat. Siapa saja yang menyelisih ayat-ayat ini, wa ma jaa fi ma'naha, dan menyelisihi maknanya. Apa makna dari ayat-ayat ini? Apa maknanya? Nafi wal itsbat. Maknanya nafi dan menafikan segala peribadatan dari selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah. Ini makna rukun dari la ilaha illallah. Siapa saja yang menyelisih ini, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Sawa'un fa'ala dzalika ma'al anbiya, sama saja dia lakukan itu kepada para nabi, au ma'as salihin, atau kepada orang-orang saleh, au ma'al malaikah, atau kepada para malaikat, au ma'al jinni, au ma'an nujum, au ma'as syams, au ma'al qamar, au ghairi dzalik. Sama saja dia menisbatkan kepada Islam, KTP-nya Islam, naam, ataukah bukan kesyirikan, tetaplah kesyirikan. Naam. Baik, walihada anzalallahu fihim jalla wa ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Yani syirkun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Allah turunkan wa qatiluhum, perangi mereka. Naam. Sehingga tidak ada lagi fitnah, kesyirikan, dan jadilah agama semuanya itu murni untuk Allah. Fasyirku yutlaqu alaihi fitnah. Jadi syirik itu naam diitlaqkan pula maknanya fitnah, dan a'dhamul fitnah alal itlaq, sebesar-besar fitnah. Kama fi qoulihi ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah hatta la yaqa'a syirkun billah wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Jadi ayat ini makna dari fitnah adalah syirik. Sebagaimana firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dari pada pembunuhan. Diterjemahkan apa? Fitnah lebih kejam dari fitnah. Yang dimaksud apa di situ? Bukan tuduhan kan? Menuduh itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah yang dimaksud adalah syirik. Naam. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah, kesyirikan itu jauh lebih parah daripada kesyirikan. Naam. Wal ikhtilafu, syahidnya fitnah dinamakan syirik, diitlaqkan kepada makna syirik. Wal ikhtilafu yusamma fitnah, dan juga perselisihan dinamakan juga fitnah. Persengketaan dinamakan fitnah juga. Wal ma'asi tusamma fitnah, maksiat juga dinamakan fitnah. Nah, merajalelanya perzinahan fitnah. Naam. Walakin huna al-fitnah asyirku billahi. Kama qala jalla wa ala yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Naam. Thumma qala wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Kemudian Allah akhiri dengan thumma qala wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah syirik itu jauh lebih besar daripada pembunuhan. yakni asyirik. Fal fitnatu hiya asyirku. Akbaru minal qatl. Fitnah itu adalah kesyirikan dan dia lebih besar daripada pembunuhan. Kaunul insani yaqtulu nafsan hadhihi jarimatun adimatun wa munkarun adim. Keberadaan seseorang membunuh orang lain ini kriminal yang besar. Naam, dan kemungkaran yang besar. Lakin kaunuhu yusyriku billahi a'dhamu minal qatl, nas'alullah al-afiyah. Tapi
keberadaan dia mempersekutukan Allah ini jauh lebih dahsyat dibandingkan pembunuhan. Nas'alullah al-afiyah. Fadalla dzalika ala anna al-wajib ala wulatil umur an yuqatilu ubada ghairillah mutlaqan kainan man kana hadzal ma'bud. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, karena beliau mufti, di sela-sela pengajaran ini beliau memberikan arahan nasihat kepada waliul amr yang ada, dan di negara kerajaan Saudi Arabia mereka menerapkan syariat Islam. Maka ini menunjukkan atas wajibnya para wulatul umur, jadi penegakan hukum yang terkonsekuensikan atas kekafiran ini ranah dari penguasa. Ranah dari penguasa. Adapun hukum terhadap pelaku kesyirikan, maka ini hukum Allah. Tidak adanya hukum dari penguasa atas kekafiran yang terjadi pada pelaku kekafiran tidak merubah status dia menjadi seorang muslim. Ketika dia telah terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran, maka dia musyrikun kafir. Adapun penegakan hukum yang terkonsekuensikan dari kekufuran dia, ini ranahnya waliul amr. Makanya beliau mengatakan wajib bagi waliul amr untuk menegakkan vonis hukuman mati kepada para pemuja selain Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kainan man kana hadzal ma'bud. Siapapun yang diibadahi objeknya, mau wali, mau orang soleh, siapapun dia. Idza du'u ila Allah wa urshidu wa lam yaqbalu wajaba qitaluhum ma'al qudrah. Apabila mereka sudah diseru kepada Allah, dan mereka sudah diarahkan, karena ini berkaitan dengan penegakan hujahnya, berkaitan dengan penegakan hukum. Iqamatul hujjah berkaitan dengan penegakan hukum, bukan berkaitan tentang hukum pelakunya. Karena hujah telah tegak dengan Al-Quran. Al-Quran semuanya berisi tentang perintah tauhid dan larangan dari kesyirikan. Nabi telah diutus, dakwah telah sampai. Telah hujah tegak. Maka pelaku kesyirikan dia musyrik. Hanya saja penegakan konsekuensi atas kesyirikan, ini penegakannya dibutuhkan padanya istitabah, penegakan hujah, ranahnya waliul amr. Maka dikatakan idza du'u ila Allah wa urshidu, kalau mereka sudah diistitabah, diminta bertaubat oleh waliul amr, tetap membangkang, tidak menerima, tetap memilih kesyirikan, wajib qitaluhum ma'al qudrah, wajib diperangi. Kapan? Ketika ada kemungkinan, ketika ada kemampuan untuk itu. Ketika pemerintah waliul amr dalam hal ini mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, bertakwalah kalian sebatas kemampuan kalian. Kama qala Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perintah berfaedah wajib. Perangi mereka sampai tidak ada kesyirikan. Dan ini juga himbauan kepada para waliul amr, para penguasa untuk menegakkan jihad fisabilillah. Dan jihad itu tidak pernah berakhir. Syariat jihad tidak pernah termansukhkan. Wajib bagi para waliul amr untuk menghidupkan. Adapun jika tidak ada, maka dosa mereka yang tanggung. Rakyat hanya sebagai rakyat. Wa yaqulu jalla wa ala infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Perintah. Keluarlah kalian, dengan segala daya dan upaya kalian, berjihadlah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Wa yaqulu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perbendaharaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Apa itu? Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Tekstual ini khobar, tapi yang dimaukan adalah insya. Tu'minuna ay bermakna aminu. Khobar bermakna amr. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Kenapa Syekh bin Baz membawakan ayat-ayat jihad? Karena jihad ditegakkan untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah. Satu-satunya alasan jihad ditegakkan agar dalam rangka meninggikan kalimat Allah, yaitu tauhid la ilaha illallah. Dan Syekh bin Baz sedang berkata tentang wajibnya pemerintah untuk menegakkan hukuman mati kepada pelaku kesyirikan, berdalil dengan ayat-ayat jihad. Menunjukkan bahwasanya
pelaku kesyirikan itu wajib untuk dijihadi, diperangi. Ranahnya waliul amr. Wa mimma yata'allaq bi ibadatil ahjari wal asjari haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu lama kharaju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa kanu hudatsa'u ahdin bil kufri. Maru ala unasin minal musyrikin ya'buduna sidratan wa yu'azzimunahu wa yu'azzimunaha wa yu'alliquna 'alaiha silaha. Naam, kisah tentang keluarnya beberapa orang sahabat bersama Nabi ke perang Hunain. Naam, dan mereka waktu itu baru mentas dari kekufuran, mereka melintas di perkampungan orang-orang musyrik yang mengagungkan pohon bidara. Menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon tersebut. Yaquluna innahu idza 'ulliqa 'alaiha yakunu amda wa aqwa. Mereka meyakini kalau pedang ini digantungkan di pohon itu, dia akan lebih tajam, lebih berkhasiat, lebih bertuah. Faqala al-muslimun ij'al lana dhata anwat. Kaum muslimin kan mendengar desas-desus ini. Naam. Kenapa sih mereka kok gantungkan pedang-pedang di sana? Oh, dia akan memberikan efek tuah kepada persenjataan tersebut. Maka sebagian sahabat yang mendengar ini, naam, dan mereka baru mentas dari kekufuran, mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tertarik. Ij'al lana dhata anwat, buatkan kami seperti itu pula. Naam. Dan mereka belum melakukannya. Mereka baru baru mengungkapkan apa yang ada di benak mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi langsung disanggah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat di sini belum melakukan kekufuran. Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Maka Nabi bertakbir, mengagungkan Allah. Innaha sunanu. Yang demikian ini merupakan jejak-jejak terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala Banu Israil li Musa. Kalian telah berucap demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana ucapan Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dipermisalkan ucapan mereka dengan ucapannya Bani Israil. Faja'ala talaba ijadi syajaratin tu'bad mithla qawli Bani Israil ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi konsep meminta tuah keberkahan dari pohon, naam, ini sebagaimana ucapan Bani Israil yang meminta sesembahan. Fa idza qala nuridu syajaratan na'buduha aw hajaran na'buduhu aw qabran na'buduhu nu'alliqu alaihi as-silah nad'uhu nastaghithu bihi nanduru lahu fa huwa mithlu qauli Bani Israil. Maka apabila ada orang yang mengatakan dengan ucapan seperti itu, maka sejatinya dia sama dengan ucapan Bani Israil. Wa hadhihi qa'idah 'azimah ma'al qa'idatain as-sabiqatain. Jadi dua kaidah ketiga ini korelasinya dengan dua kaidah yang sebelumnya, kaidah pertama dan kaidah kedua ini begitu erat, yaitu apa? Mengenali konsep tauhid dan kesyirikan yang ada pada kaum musyrikin terdahulu. Tsumma awdaha fi al-qa'idati ar-rabi'ah anna syirkal awwalin akhaffu min haula'il mutaakhirin. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan dalam kaidah yang keempat bahwa kesyirikan generasi pertama, kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang-orang belakangan. Fasyirku haula'i a'dhamu wa aqbah. Kesyirikan mereka, orang-orang belakangan, dhamir kembali ya'ud ila al-aqrab. Fasyirku haula, na'am, isim isyarah, kembali ke yang paling dekat. Kesyirikan orang-orang musyrik belakangan jauh lebih dahsyat dan lebih keji. Fal awwaluna syirkuhum kana fil rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Amma haula'il musyrikuna fi ghalibil buldan syirkuhum daimun fil rakha'i wa syiddah. Naam. Jelas. Apa dalilnya? Waqi' yang ada di lapangan. Bahwasanya kesyirikan kaum musyrikin di masa ini itu berkelanjutan dalam keadaan lapang maupun susah. Kemudian dicontohkan di sini praktek-praktek kesyirikan kaum musyrikin di masa ini. Ka'ubadil Badawi, seperti para penghamba, para penyembah pemuja al-Badawi, sosok wali yang diperwalikan di kota Mesir dan menisbatkan kepada Islam. Orang-orang yang beribadah kepada dia adalah orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Tapi bahasanya di sini siapa? Musyrikun al-mutaakhirun, orang-orang musyrik belakangan. Berarti mereka adalah orang-orang musyrik. Naam. Wa ubadul Husain, dan mereka yang menghamba memuja Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Siapa mereka? Ar-Rafidah, Syiah Ar-Rafidah di Karbala. Naam. Menisbatkan kepada siapa mereka? Kepada Islam. Naam. Tapi di sini bahasan di dalam kitab-kitab tauhid selalu seperti ini dicontohkan. Ini menunjukkan bahwasanya
praktek-praktek kesyirikan dan pelakunya semuanya adalah musyrik. Walaupun mereka menisbatkan kepada Islam. Wa ubadu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga yang memuja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama. Wa ghairihim, dan yang selain yang daripada itu. Masuk pula padanya di tempat kita ini ya para habib-habib. Naam. Seperti Habib Abdul Qadir Ibni Ahmad, pendiri Darul Hadis Al-Faqihiyah. Naam, dan anaknya Abdullah yang dikubur di kuburan Kasin itu, yang di istighatsai, yang ditawasuli di hauli setiap tahunnya. Naam. Berbondong-bondong orang dari berbagai penjuru wilayah di negeri ini datang untuk memperingati haulnya, meminta tawasul. Begitu pula yang di Wali-Wali Songo, begitu pula yang di Banjar. Naam, siapa itu? Sekumpul. Naam, semuanya musyrikun. Naam, mereka yang menghambakan diri itu adalah menisbatkan kepada Islam. Haula musyrikun. Naam. Syirkuhum da'imun fil rakha'i wa syiddah. Kesyirikan mereka senantiasa, naam, dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi jangan terlena dengan baju putihnya, terlena dengan jenggotnya, terlena dengan sorbannya. Naam. Yang menjadi tolak ukur acuan adalah kesyirikan. Kesyirikan yang ada pada mereka. Naam. Fal wajib, kalau yang menjadi acuan adalah pakaian, kaum musyrikun Arab juga berpakaian seperti itu. Fal wajibu al-hadar min syirkil musyrikin. Maka yang wajib bagi kita semua menaruh kewaspadaan dari kesyirikannya kaum musyrikin. Musyrikin yang terdahulu maupun musyrikin yang sekarang. Waspada, lindungi anak, cucu, istri, keluarga dari konsep-konsep peribadatan seperti itu. Fi syiddah war rakha, na'am, daqiqihi wa jalilihi. Padalnya min syirkil musyrikin. Daqiqihi wa jalilihi. Na'am. Ini secara mutlak, yang tersembunyi maupun yang terang gamblang sebagai sebuah kesyirikan. Wa mimma yadullu ala anal musyrikina yusyrikuna fil rakha duna syiddah. Dan termasuk dari dalil yang menunjukkan anal musyrikin. Siapa musyrikin di sini? Musyrikin yang terdahulu. Naam, mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang, tapi tidak dalam keadaan sempit. Qauluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki, yakni al-bakhirah fis safinah. Kapal, kalau mereka mengarungi samudra dilanda badai, mereka berdoa kepada Allah. Siapa yang mempersaksikan? Allah. Allah yang mempersaksikannya langsung. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah meminta keselamatan secara ikhlas. Naam. Adapun di masa ini, naam, dilanda bara bahaya, mereka memanggil-manggil nama orang-orang yang sudah mati. Naam. Ya'ni akhlasu lillahi ad-du'a. Mereka memurnikan. Ini banyak pernyataan-pernyataan seperti dikatakan kalau ada ucapan salah seorang habib, kalau sedang dilanda gundah gulana kesedihan, kesempitan, sebut saja nama Habib fulan wa fulan, insyaallah akan datang ketenangan hati, akan datang kedamaian hati, dihilangkan segala kesusahan. Naam. Ini kan syirik akbar nyata. Naam. Ini kesyirikannya orang-orang belakangan ini. Adapun kesyirikan orang terdahulu, mereka mentauhidkan Allah di masa-masa susah. Yani akhlasu lillahi ad-du'a yakhafuna an yaghriqu fil bahr. Takut tenggelam di laut. Au tanqalibu safinah wa taghraq. Atau takut terbalik perahunya dan tenggelam. Fa idda hadhihi yukhlisuna lillahi al-ibadata. Ketika itu kondisinya, mereka memurnikan ibadah untuk Allah. Apa ibadah yang dimaksud di situ? Doa. Nah, dan doa itu adalah ibadah. Dan konsep kesyirikan yang paling banyak adalah dalam bentuk pemalingan doa. Fa idza najahum ilal barri wasalimu adu ila syirki. Kalau sudah selamat, lupa daratan dia. Oh, bukan lupa daratan ya, lupa lautan. Naam. Kalau sudah selamat, kembali kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Wa fil ayatil ukhra yaqulu jalla wa ala wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Naam. Sama semakna dengan ayat di Al-Ankabut. Wa hakadha fil ayatil ukhra wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka diliputi ombak, naam, meliputi mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Hakadha halul musyrikina 'inda syada'id. Begitulah keadaan al-musyrikin. Siapa musyrikin di sini? Generasi terdahulu. Ketika di masa-masa genting, yukhlisuna lillahil ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa ya'lamuna annahu al-munji fi syada'id.
Mereka tahu hanya Allah yang dapat menyelamatkan ketika masa-masa genting itu. Wa annahu la ilaha ghairuh. Antum kalau browsing ucapan-ucapan seperti itu banyak didapati di kalangan musyrikin di masa ini. Bagaimana di masa-masa genting itu mereka menyebut nama-nama wali-walinya, habib-habibnya. Naam. Wa ya'lamuna annahu al-munji fi syada'id. Orang-orang musyrik terdahulu tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Wa annahu la ilaha ghairuhu. Naam. Mereka tahu la ilaha illallah. Kapan itu? Ketika di masa-masa syiddah. Naam. Berarti mereka mengimani Allah. Mentauhidkan Allah enggak? Mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah tidak? Iya, tapi di kapan? Di masa-masa genting. Naam. Baik. Wa idza jaa ar-rakha waqa'u fi syirki ma'a alihatihim wa asnamihim. Kalau sudah lapang di darat aman, lupa lautan. Naam. Jadi syirik. Amma haula'il musyrikun man huwa? Al-mutaakhirun. Naam. Amma haula'il musyrikuna fi awqatina hadih. Di waktu-waktu kita ini. Naam, fa syirkuhum daim. Senantiasa kesyirikan mereka. La basirata indahum. Tidak memiliki basirah sama sekali, berarti jahil. Hakada? La basirah la ilma indahum, berarti jahil. Tapi ma'adzalikum musyrikun. Mereka syirik. Tidak ada udzur atas kejahilannya. Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak bertanya? Kenapa tidak dia baca Al-Quran itu? Nah, kalau dikatakan Al-Quran sampai kepada mereka dengan penjelasan orang-orang yang telah menyimpang, telah diselewengkan Al-Quran. Jawabannya, apakah Al-Quran sampai pada dia? Jawabannya iya. Apakah tekstual ayat di dalam Al-Quran berubah? Tidak berubah. Konsepnya, isinya Al-Quran adalah ibadah ila Allah dan tinggalkan kesyirikanlah. Kenapa kamu tidak baca Al-Quran? Al-Quran Allah turunkan hidayah bagi manusia agar dibaca, liyadabbaru ayati, baca. Semua kaum muslimin diperintahkan untuk merujuk, wajib lihat, dia harus tahu isinya Al-Quran. Nah, yang seminim-minimnya saja Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia harus tahu maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dikatakan hanya kepada engkau saya beribadah, kemudian dia beribadah kepada selain Allah, berarti kan kontradiksi. Nah, amma haula'il musyrikuna fi awqatina hadhihi fasyirkuhum daimun la basirata indahum, tidak ada ilmu padanya. Ya'buduna ghairallahi fir rakha'i wasyiddah, beribadah kepada selain Allah dalam lapang maupun susah. Wala tamyiza indahum li dha'fil uquli wa ghalabatil jahl, tidak bisa membedakan mereka antara tauhid dan syirik disebabkan karena lemahnya akal mereka dan dominasi kejahilan yang ada padanya. Naam. Tapi bersamaan dengan itu mereka berdasarkan kaidah yang telah kita pelajari semuanya, mereka musyrikun kafir, dan itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan penegakan hukum yang terkonsekuensi dari kekufuran, ini ranahnya penguasa. Naam. Jangan sampai nanti seseorang mempelajari risalah ini, risalah dari awal sampai akhir dia mentahkan ketika mendapati lidha'fil uqul wa ghalabati al-jahl. Berarti kaidah semua dari 1 sampai 4 itu tidak berlaku. Kenapa? Karena mereka semua jahil. Mentah sudah. Capek-capek dia mengajar dari awal sampai akhir, mentah. Naam. Begitu. Wa ghalabatil jahl. Tapi bersamaan dengan itu tegak hujah Allah. Jahil karena dia tidak mau belajar. Nas'alullah al-afiyata wassalamah wa waffaqallahu al-jami'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Selesai. Ada 12 Sya'ban 1445 Hijriyah. Alhamdulillah. Man hafidhal matan? Man hafidhal matan? Antum hafal? Hafal? Hah? Enggak semua? Baik, khair. Akbar? Belum. Anta? Khair insyaallah. Antum hafal sudah. Satu yang mentasmi, yang hadir semua, antum hafal sudah. Kita jadi saksi sama-sama bahwasanya akhuna Syahrul Lu katanya sudah hafal. Oh ya khair insyaallah. Ya Allah. Ya khair insyaallah. Kan kalau saksinya banyak kan kuat hujahnya antum. Nah, ya khair insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.